Shalom, senang berjumpa lagi dengan setiap saudara semuanya. Saya percaya setiap saudara yang menyaksikan channel ini semuanya dalam keadaannya sangat baik, karena kita menyembah Tuhan yang selalu baik dan berkat Tuhan selalu baru dalam kehidupan kita. Saudara, izinkanlah hari ini untuk saya juga mau sharing akan kebenaran firman Tuhan, dan saya percaya apa yang kita sharingkan hari ini itu akan mengubah hidup kita, itu akan membawa kita semakin mengerti dan mengenal akan hati Tuhan yang begitu baik, yang begitu luar biasa, saudara. Nah, hari ini saya ingin sharing tentang yang namanya didikan. Mari kita buka dari 2 Samuel pasal yang ke-12. 2 Samuel pasal yang ke-12, satu ayat saja saya bacakan buat kita semuanya, yaitu 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang ke-25. 2 Samuel 12 ayat yang ke-25, beginilah firman Tuhan. Dan dengan perantaraan Nabi Natan, ia menyuruh menamakan anak itu Yedija oleh karena Tuhan. Satu kali lagi saya bacakan buat kita semuanya. Dan dengan perantaraan Nabi Natan, ia menyuruh menamakan anak itu Yedija oleh karena Tuhan. Saudara, mungkin saudara bertanya-tanya, ini sebenarnya penggalan ayat ini kisah dari apa sih? Saudara, ini sebenarnya kisah dari seorang yang bernama Daud. Dan ini merupakan sepenggal kisah dari kehidupan orang yang bernama Daud. Saudara, kalau kita bicara tentang Daud ini seorang tokoh yang sudah menjadi rahasia umum, yang kita sudah mengerti bahwasanya dia adalah seorang raja, seorang pemazmur, seorang tokoh Alkitab, seorang tokoh iman yang hatinya sungguh-sungguh haus cinta kepada Tuhannya. Hatinya rela memberikan apapun. Bahkan kalau kita baca kisah tentang Daud, bahkan sampai kerajaannya ketika dia direbut oleh Absalom pun dia rela memberikannya. Bahkan dia berkata, semuanya Tuhan boleh kau ambil asal jangan rohmu pergi daripadaku. Saudara, kalau kita lihat dari kisah Daud ini yang dicatatkan oleh Alkitab, kita mengerti bahwasanya Daud sangat menginginkan pribadi Tuhan. Tuhan itu bagi Daud lebih daripada segalanya. Nah, tapi di kisah ini saya menemukan sesuatu yang berbeda daripada yang biasanya, saudara. Yaitu apa? Ketika Daud memiliki anak dari seseorang yang bernama Batsheba, saudara, Alkitab mencatatkan Tuhan mengutus Nabi Natan khusus untuk menjumpai Daud. Dan ketika Nabi Natan datang ke tempat Daud, ke kerajaannya Daud, hanya ada satu pesan yang harus disampaikan oleh Nabi Natan kepada Daud, yaitu apa? Tuhan berkata kepada Nabi Natan agar Daud ini memberikan nama anak yang lahir melalui Batsheba itu, yaitu Yedija. Saudara, yang luar biasanya dan yang berbeda adalah dari ayat ini, dari kisah ini, selama ini kita mengerti apapun yang Tuhan minta, Daud selalu memberikan. Tetapi tidak untuk kali ini. Tidak untuk kali ini. Ternyata, saudara, apa yang Tuhan minta itu tidak diberikan oleh Daud, tidak diiyakan oleh Daud. Ternyata Daud memberikan nama anak ini adalah Salomo. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa kali ini Daud tidak mengikuti atau tidak memberikan apa yang Tuhan minta? Tidak seperti biasanya. Saudara, karena nama Yedija dan nama Salomo ini sangat bertentangan. Sangat bertentangan. Nama Salomo artinya adalah prosperity, kekayaan, kemakmuran, bahkan shalom. Arti nama Salomo itu berasal dari kata shalom yang artinya peace, damai. Nah, itu arti nama Salomo, dan itulah yang akhirnya diberikan oleh Daud kepada anaknya ini. Tetapi nama Yedija artinya adalah beloved God, atau menjadi kekasihnya Tuhan. Mungkin kalau saudara dengar apa yang saya jelaskan hari ini, saudara akan berkata, Daud ini bodoh sekali. Kenapa Daud memilih nama Salomo daripada
nama Yedija. Sedangkan nama Yedija itu kan luar biasa sekali. Nama Yedija artinya beloved God, menjadi kekasih hatinya Tuhan. Kalau saya tanya misalnya saudara semuanya di sini, saudara yang menyaksikan acara ini, siapa yang ingin menjadi kekasih hatinya Tuhan? Pasti semuanya kita akan mengangkat tangan kita tinggi-tinggi dan kita berkata, saya mau jadi kekasih hatinya Tuhan. Nah saudara, tetapi tahukah saudara, Daud sejak masa mudanya, sejak masa remaja, bahkan hingga akhirnya dia menjadi raja, dia hatinya melekat kepada Tuhan. Dia sangat mengerti kalau Tuhan mengangkat seseorang menjadi kekasih hatinya Tuhan, itu sebuah hal yang tidak mudah, sebuah hal yang tidak gampang. Kenapa? Karena Tuhan memiliki standar yang sangat tinggi untuk seseorang menjadi kekasih hatinya Tuhan. Saya percaya kalau setiap kita yang mungkin belum memiliki pasangan, atau mungkin yang sekarang saudara sudah juga memiliki pasangan, saya percaya setiap kita tidak mungkin yang namanya mengambil pasangan kita untuk menjadi teman hidup kita seumur hidup dengan sembarangan. Kita ambil dari pinggir jalan, baru bertemu sekali langsung kita ambil, kamu mau gak jadi suamiku, kamu mau gak jadi istriku. Pasti tidak mungkin. Pasti kita memiliki standar-standar tertentu untuk seseorang itu menjadi pasangan kita. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan itu memiliki standar-standar tertentu untuk seseorang itu dijadikan kekasih hatinya Tuhan. Nah pertanyaannya saudara, kenapa Daud tidak membiarkan anaknya itu menjadi kekasih hatinya Tuhan? Karena Daud tahu, jikalau seseorang itu menjadi kekasih hatinya Tuhan, itu berarti orang itu siap untuk yang namanya menerima didikan dari Tuhan. Kenapa? Karena Daud mengalami. Daud itu hatinya berkenan di hadapan Tuhan. Alkitab sendiri menjelaskan, Tuhan berkata, Daud adalah seseorang yang hatinya berkenan kepadaku. Tuhan sendiri berfirman seperti itu. Jadi sama saja Daud itu sudah menjadi kekasih hatinya Tuhan. Nah, Daud mengerti bahwasanya untuk menjadi kekasih hatinya Tuhan itu enggak mudah, tidak gampang. Dia harus merelakan hatinya, merelakan hidupnya, merelakan keakuannya, merelakan kedagingannya untuk dihancurkan, diremukkan oleh Tuhan, sehingga orang itu bisa layak dan pantas untuk menjadi kekasih hatinya Tuhan. Nah, saudara, mungkin kalau kita bicara tentang yang namanya didikan, itu tidak enak. Semua orang, apalagi zaman sekarang, semua orang menginginkan yang namanya instan. Semua orang berkata, istilahnya kalau saya boleh berkata menggunakan bahasa Inggris, orang akan berkata gini, say no to process, say yes to instant. Tapi berbeda bagi Tuhan. Bagi Tuhan adalah rumusannya terbalik, say yes to process, say no to instant. Kalau kita berkata, aku mau jadi kekasih hatimu Tuhan, aku mau hatiku melekat mengenal Engkau, izinkan Tuhan meremukkan dagingmu, saudara. Kalau saudara berkata, Tuhan aku mau Engkau lebih dari segalanya, itu sama saja kita berkata, Tuhan remukkan dagingku, didik aku seperti apa yang Engkau mau. Nah, bagaimana sih sebenarnya didikan itu, saudara? Saudara, gambaran didikan itu bisa terlihat dari kitab Ibrani, saudara. Mari kita lihat dari kitab Ibrani. Kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan 11. Dengan cepat saya bacakan semua bagi kita semua. Ibrani pasal yang 12 ayat 1 sampai dengan 11. Inilah yang namanya didikan dari Tuhan. Dan fungsinya ketika Tuhan mendidik itu, sebelum saya bacakan, ketika Tuhan mendidik itu, kita akan mengerti bahwa Tuhan itu sangat baik. Saat kita dididik kita tidak tahu. Tapi ketika kita menyelesaikan yang namanya sekolah dengan Tuhan, sekolah dengan Roh Kudus, kita akan mengerti bahwa itu baik, sangat baik buat kita. Mari kita buka dari Ibrani pasal ke-12 ayat 1 sampai dengan 11, dikatakan begini. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya,
dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Saudara, kalau kita berkata aku mencintai Tuhan dan aku ingin dicintai Tuhan, berikan hidupmu, berikan keakuanmu, biar Tuhan yang meremukkan semuanya. Dan jikalau kita berkata Tuhan aku mau berikan semuanya bagi engkau, saudara percayalah, hatimu akan terus melekat kepada Tuhan. Kedagingan kita akan habis, bahkan Tuhan tahu cara untuk mendidik kita. Well, sampai di sini sharing firman Tuhan. Saya percaya sharing firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Thank you dan God bless you.